Setiap orang berdoa pasti dijawab. Nah, hanya persoalannya seperti apa doa yang cepat dijawab itu? Apakah semua doa langsung dijawab seketika? Akankah mendapat jaminan langsung dijawab? Ternyata kalimat dijawab ini diikat dengan syarat ketentuan berlaku. Apa di antara syarat dan ketentuannya ini? Teruskan ayatnya. Falyastajibuli. Kalau doamu ingin cepat aku jawab, falyastajibuli, maka engkau pun harus cepat merespon setiap seruanku. Jawab seruanku dengan cepat. Maka syarat pertama kata Allah, kalau doamu ingin cepat aku jawab, maka setiap aku seru, cepatlah engkau kemudian kerjakan dan jawab itu. Jadi ternyata seruan Allah itu terkait berkelindan dengan pengabulan doa. Jadi ketika ibu diseru oleh Allah, diminta diperintahkan sesuatu oleh Allah, sebetulnya itu kunci untuk mendapatkan jawaban doa kita, Bu. Dipanggil kita, ayo cepat datang ke sini, mau minta apa? Minta, saya kasih. Apa di antara seruan Allah itu? Saya beri contoh satu misalnya. Allah perintahkan kita untuk sholat, bahkan diseru, diingatkan 5 kali dalam sehari. Apa tujuan Allah menyeru kita dalam sholat? Ternyata bukan ingin memberikan beban ruku dan sujud. Bukan sujudnya yang penting, karena semua makhluk tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Allah, nggak ada ruginya. Yang rugi kita. Ternyata ketika disuruh sujud, disuruh ruku itu, ternyata yang ditunggu itu bukan ruku sujudnya. Allah nunggu, punya masalah apa, mau minta apa. Karena itu dalam ilmu fikih, ibu buka semua kitab fikih, salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Nama lain dari doa adalah salat. As-salatu hiya doa. Karena itu semua bacaan dalam salat doa semua. Coba lihat, baru takbir Allahu Akbar, doa iftitah. Al-Fatihah doa, Bu, jangan dikira Al-Fatihah nggak ada doanya. Dalam salat itu ada 4 keadaan, ada 4 posisi, 4 keadaan dalam salat yang kalau ibu berdoa benar, meminta di situ dengan benar, itu seketika akan dikabulkan. 1 saat berdiri, 2 saat rukuk, 3 saat sujud, 4 sesaat sebelum salam. Jadi ternyata ketika kita diminta oleh Allah menunaikan sholat, itulah cara kita memohon, Bu. Itulah waktu kita meminta. Dan dahsyatnya dalam sehari itu 5 kali ditungguin, Bu. Mana ada manusia di muka bumi ini buka pintu rumahnya 5 kali sehari cuma untuk memberikan apa yang dibutuhkan. Sesoleh-solehnya Ustadz gak ada yang mengatakan, ayo 5 kali sehari datang aja ke rumah saya, kalau butuh apa-apa ambil, butuh kulkas ambil kulkasnya, butuh TV ambil. Gak ada begitu. Allah itu maha baiknya, 5 kali sehari dipanggil. Dari subuh sampai zuhur, kita bangun tidur aja, punya masalah nggak? Ayo minta, disuruh sholat 2 rakaat. Dan sholatnya nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja dulu supaya nggak ada beban. Itu pun kadang-kadang masih lupa berapa rakaat kita sholat. Ya. Ayo sujud, disuruh minta, punya masalah nggak? Terus dari subuh sampai ke siang dipanggil lagi, punya masalah lagi nggak? Disuruh zuhur 4 rakaat. Karena waktunya cukup panjang, suruh 4. Ayo minta. Ada masalah apa? Minta sujud kita. Minta mohon. Dari zuhur ke asar ditanya lagi, ada masalah nggak? Panggil lagi. Ke maghrib sampai ke isya sebelum tidur, supaya tidurmu enak, masalah nggak ada, tenang, nikmat, nyaman istirahatnya. Ada masalah nggak? Disuruh sholat lagi. Jadi kalau orang paham sholat itu kunci kebahagiaan, dia akan senang menunaikan sholat. Ketika ibu bertanya, kenapa saya sholat? Dijawab oleh muadzin, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Kenapa sih sholat? Hayya 'alal falah, yuk bahagia, ayo tenang, yuk dapatkan apa yang kamu inginkan, falah. Jadi kalau orang paham sholat itu menyelesaikan persoalan, tentu orang akan berbondong-bondong semangat untuk menunaikan sholat. Cuman sayang segelintir orang itu menilai sholat sebagai beban, sebagai kewajiban beban saja, makanya sholatnya nggak nikmat. Anda datang pada orang, tapi datangnya dengan marah-marah, datangnya dengan mencelanya. Ya bagaimana dia bisa memberikan kebutuhan Anda? Anda datang pada Allah dengan niat yang tidak ikhlas. Setelah itu kemudian menggunjingkannya, bagaimana bisa dijawab? Ustadz, saya sekarang paham, sholat berarti kunci untuk menyelesaikan masalah. Di sholat saya akan memohon. Sekarang Ustadz, bagaimana cara saya merespon sholat? Kan kata Allah, saya menyeru, respon gitu kan? Kita dipanggil sholat nih, Allahu Akbar, dipanggil. Bagaimana cara meresponnya? Sebelum minta. Karena itu, bagaimana cara merespon seruan Allah? Diaturlah di Quran surah kedua ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Sekarang lihat ya, lihat ketentuan Allahnya.
Kalau ibu dipanggil untuk sholat, dipanggil untuk zikir, cepat respon. Ibu cepat respon, Allah pun akan cepat merespon permintaan ibu. Lihat kalimatnya, fadhkuruni adzkurkum. Kalian zikir kepada saya, ingat saya, kata Allah, maka saya pun akan ingat kalian. Di antara makna zikir, sholat. Jadi kalau ibu sholat mengingat Allah dengan cepat, maka Allah pun akan cepat mengingat kita. Contoh, saya ambil waktu subuh misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 435. Dipanggil sholat, diseru. Kan tadi rumusnya di Quran surah 2 ayat 186, faliyastajibuli, kalau diseru cepat jawab, gitu kan? Nah, terus disuruh 435 adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu diseru, ibu langsung datang. Ya Allah, sudah adzan, seruan nih, saya siap-siap, saya ingin minta sesuatu. Nah, orang yang datang saat dia diseru Allah, dia pun datang kemudian untuk menyerunya, maka Allah pun akan menjawab apa yang ia mohonkan saat ia bermohon kepadanya. Perhatikan, dipanggil oleh Allah lewat suara muadzin, Allahu Akbar, dia merespon cepat, siap sholat. Maka dia pun ketika memanggil Allah, seketika Allah pun akan jawab padanya sesuai dengan kadar responnya. Dipanggil saat itu, dia menjawab, maka Allah pun akan ingat kepadanya hanya saat dia memanggil saja. Di saat panggil, diingat, panggil, diingat. Jelas? Ada orang yang belum dipanggil sudah datang menghadap Allah, tahajud dia, zikir dulu, istighfar dulu. Ini orang, maaf ya, walaupun dia belum memanggil Allah, Allah sudah menyelesaikan semua persoalannya. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah walaupun Allah dalam waktu tidak memanggilnya, maka Allah akan mengingatnya sekalipun orang ini belum bermohon kepadanya. Maka ibu nanti akan temukan orang-orang yang langsung diselesaikan persoalannya oleh Allah bahkan sebelum dia bermohon kepadanya. Jadi ada orang yang seakan gak punya masalah, bu. Bukan gak punya masalah, sebab setiap dia punya masalah, masalahnya diringankan oleh Allah. Seakan-akan gak ada beban. Jadi yang pertama, respon seruan Allah. Disitulah Allah pun akan cepat merespon apa yang kita kemudian butuhkan. Jadi yang pertama lewat sholat ya bu ya. Ingat sholat. Dan sholat itu tadi dari 4 posisi saya ajarkan yang pertama saja satu, supaya nggak terlampau panjang ya. Berdiri bu. Saya ajarkan satu. Setiap ibu dalam keadaan berdiri dan membaca Al-Fatihah pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sertakanlah di hati kita apa persoalan yang dirasakan untuk bermohon kepada Allah. Nabi Zakaria punya persoalan, sudah berumah tangga, belum ada keturunan, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih, dan mohon maaf istrinya divonis menopause dan mandul secara medis klinis. Apa yang beliau kerjakan? Sholat. Dalam sholatnya bermohon kepada Allah. Perhatikan permohonannya. Ya hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, anugerahkan aku keturunan. Semua mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Hanya engkau yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan juga, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Doa ini dipanjatkan oleh beliau dalam keadaan sholat, sedang berdiri dalam sholatnya. Jadi ibu maaf ya, tolong jangan salah berpikir, semua nabi dan rasul, orang soleh sebelumnya itu sholat. Cuma kita lebih sempurna gerakan dan jumlahnya, sempurna. Orang dulu sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat, Quran surah 19 ayat ke-55. Semua sholat. Sholat. Nabi Zakaria saat punya masalah sholat. Dalam berdirinya minta dalam sholatnya. Dari mana Ustadz tahunya beliau minta dalam berdiri dalam sholat? Ayat 39 ya baca, Quran surah ketiga ayat 39. Fanadatul malaika, maka doanya itu dijawab oleh Allah. Datang malaikat menyampaikan jawaban, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya di mihrab, masih berdiri dalam salat. Salat. Di dalam salat itu minta. Makanya semua bacaan salat itu permintaan isinya dan dikabulkan oleh Allah. Anallahu yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, engkau akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul menurut medis, kata Allah tidak ada yang mustahil bagiku, lahir dan hidup dia Yahya. Umatnya Nabi Muhammad SAW ditunggu oleh Allah 5 kali dalam sehari dan dimintakan sebelum sholat untuk menyiapkan permohonannya. Bahkan ditegaskan lagi di Quran surah kedua ayat 153 paling kanan sebelah bawah, ya ayyuhalladzina amanusta'inu
Bisabri wassalah. Yang pertama, nggak pakai panggilan iman. Wasta'inu, kata Allah, hei, kalau kamu punya masalah, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, jangan terlampau banyak gelisah, cepat siapkan dirimu untuk menunaikan sholat. Siapkan permohonanmu, minta kepada aku lewat sholat. Kalau belum yakin, disebutkan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa punya iman, katanya punya iman. Jadi kalau ibu nggak mau minta lewat sholat, dipertanyakan imannya. Kamu punya iman nggak? Kata Allah, yakin nggak dengan saya? Kalau punya masalah jangan mengeluh, datang pada saya minta lewat sholat, saya panggil sholat minta. Kalau masih merasa punya iman, wasta'inu. Dan jika kalian, perhatikan cara menerjemahkannya, dan jika kalian punya persoalan dalam hidup, punya kebutuhan, maka bergegaslah siapkan dirimu untuk minta kepadaku solusi. Bisabri wassalah. Pertama, sabar dulu. Sebelum sholat, sabar dulu dengan itu, tahan dulu, terima dulu. Jangan mengeluh, terima dulu, nanti dalam sholat minta solusi. Itu maksudnya. Punya masalah sekarang jam 9 lewat, sabar, tahan dulu, koreksi diri, istighfar, nanti zuhur minta. Atau duha sekarang sholat, datang ke masjid, sholat duha minta, tahiyatul masjid minta sekarang, sabar. Ini sabar, terima dulu. Jangan mengeluh, sabar, ingat, terima, sabar. Karena Allah mustahil memberikan ujian masalah kalau kita tidak sanggup menerimanya. Ya Allah, saya sekarang punya masalah, saya ingin bermohon kepadamu, saya ingin minta kepadamu ya Allah, saya mohon ya Allah, hanya kepadamu saja ya Allah aku bermohon. Maka kalimatnya namanya iyyaka nasta'in. Qasamtus shalah baini wa baina abdi, saya bagi dalam salat itu dua bagian, antara hak aku dan hak hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan jika benar hambaku menunaikan kewajibannya dengan baik, menjaga hak-hak aku, maka pada saat itu apapun yang dia minta dalam sholat aku akan berikan, apapun. Kapan itu terjadi? Perhatikan kalimatnya, idza qala al-'abdu, kalau hamba mulai membaca dalam sholatnya, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, seketika Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Ibu ingat baik-baik Bu ya, ingat baik-baik. Setiap ibu baca Al-Fatihah dalam sholat itu Allah memperhatikan dan menjawab bacaan ibu. Tadi masih ingat ketika saya katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah itu dekat. Ya. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba melanjutkan ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab athna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan kalimat ini. Wa idza qala al-'abdu, jika seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah sekarang hamba salat ibadah atas perintahmu, dan hamba minta ya Allah, hamba punya masalah, hamba punya persoalan, dan kau janjikan minta dalam sholat. Qala Allah azza wa jalla, Allah jawab, hadza baini wa baina abdi, inilah perjanjian aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar sholatnya sampai bacaan ini, masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Dalam berdiri. Cuman sayang, kadang-kadang dalam keadaan ini banyak yang tidak minta. Maka caranya saya sampaikan yang pertama, kalau ibu sudah sampai ke bacaan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sertakanlah dalam hati ibu, nggak usah dilafadzkan, sertakan ibu punya masalah apa. Nah, saya ajarkan satu hal, kalau kita sampai pada bacaan Al-Fatihah tadi, jeda sejenak Bu, rasakan itu, minta. Setelah itu Allah ajarkan satu lafaz, kalau lafaz ini benar dibacakan oleh ibu, benar dibacakan, maka seketika doa akan dijawab, langsung dikabulkan. Jadi ketika ibu mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, itu artinya ya Allah berikan kepada kami solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, berikan petunjuk dari persoalan yang sedang saya jalani, berikan kemudahan ya Allah dari kesulitan yang tengah saya hadapi. As-siratal mustaqim, yang lurus, yang gampang. Karena jalan yang gampang itu lurus, gak berkelok Bu, langsung ke tujuan. Saya mau ke sini jalannya belok-belok, gak langsung, kan gak enak. Ini bukan sekedar tunjukkan jalan yang lurus, solusi yang mudah, yang gampang, yang cepat. Nah, jadi pertama minta lewat sholat. Yang kedua cepat, rajin istighfar Bu. Orang yang rajin istighfar itu diantara yang disebutkan dalam riwayat-riwayat adalah orang-orang yang cepat dijawab doanya, hanya dengan istighfarnya. Jadi dia tuh punya keinginan,
Dia nggak katakan keinginan di benaknya dia, terus dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalau benar rajin istighfar, seketika dikabulkan. Ada seorang yang hidup, ini tukang roti, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pernah kisahkan ini di beberapa keadaan. Orang ini itu ahli istighfar. Jadi maaf ya Bu ya, bukan istighfarnya pas ada keperluan aja, bukan. Ada ta'lim ustaz tadi, sab pertama astagfirullah, 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 bukan. Besok ada arisan, astagfirullah, astagfirullah, bukan. Jadi bukan ada keperluan istighfar, bukan. Orang ini membiasa istighfar. Jadi setiap mengerjakan apapun dia istighfar. Mau minum, bismillah, astagfirullah, astagfirullah. Dia setiap buka adonan, astagfirullah, astagfirullah. Nah, satu ketika Imam Ahmad itu nggak tahu kenapa pengen datang ke daerah itu. Terus karena lelah mampir ke masjid, istirahat di dalam masjid. Tiba-tiba kata penjaga masjidnya, DKM-nya, marbotnya, ya Syekh, idhab, pergi, nggak boleh tiduran di sini. Kata Imam Ahmad, saya kan cuma numpang istirahat, nggak boleh keluar. Dan dia nggak tahu kalau itu imam besar. Dan Imam Ahmad itu sudah populer Bu, sangat famous, familiar. Cuman orang kan nggak pernah lihat wajahnya. Kata Imam Ahmad, ya sudah, keluar beliau, nggak mau ribut, istirahat di luar, di pelataran. Di sini juga nggak boleh. Imam Ahmad pergi tuh ini, pergi di jalan kelihatan ada tukang roti tadi. Begitu kelihatan capek lah dipanggil, Syekh, kayaknya lelah, istirahat di sini. Dan tukang roti pun nggak tahu kalau itu Imam Ahmad. Begitu istirahat, duduk, kelihatan Imam Ahmad setiap buka adonan, astagfirullah, astagfirullah. Bikin lagi, astagfirullah. Imam Ahmad tahu faidah itu, tapi ingin menguji si tukang roti ini. Ditanya, ya akhi, kamu ini kenapa setiap anda menanak adonan itu, tepung itu, anda mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Perhatikan jawabannya. Wallahi demi Allah, tidak pernah saya beristighfar dalam setiap aktivitas saya kecuali Allah selalu mengabulkan doa yang saya mohonkan. Cuman satu yang sampai sekarang belum terkabul. Apa itu kata Imam Ahmad? Saya ini selalu bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon sebelum saya wafat atau setelah ia wafat, pertemukan saya ya Allah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad, astagfirullah, Allahu Akbar. Itu mungkin yang memperjalankan saya kemari. Tiba-tiba pengen ke sini, sampai diusir keluar dari rumah Allah, dari masjid, sampai di sini karena istighfar Anda. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kapan istighfar yang baik? Istighfar yang baik dilakukan setelah tahajud sebelum fajar. Kalau mau seperti itu, rajin tahajud dulu Bu. Tahajud. Setelah itu biasakan istighfar. Itu latihan dulu, itu baru latihan. Ingat ya, istighfar menjelang fajar di waktu sahar, itu baru latihan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti kalau sudah banyak latihan, ibu akan refleks. Mau duduk masuk mobil, astagfirullah. Duduk mau makan, astagfirullah. Ya, kadang-kadang ibu mau ambil handphone, astagfirullah. Itu refleks di lisan kita keluar. Ahli istighfar itu nggak direncanakan keluar di lisannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sudah seperti itu, berbahagialah. Karena apapun kadang ibu inginkan, sepanjang itu ibu butuhkan, seketika dikabulkan. Yang ketiga, yang terakhir, ini amalan yang paling dahsyat. Jadi yang pertama minta, dikabulkan. Yang kedua baru istighfar, dikabulkan. Yang ketiga nggak ngapa-ngapain, dijawab. Artinya baru terbersit, ada keinginan, jawab seketika. Amalan yang ketiga ini adalah amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya mencintai Allah. Beda Bu. Salat dengan cinta dibandingkan dengan salat karena memenuhi kebutuhan atau kewajiban saja, itu akan lain. Ibu kalau benar-benar mencintai Allah, maka dalam salat pun persiapannya akan beda. Saya beri contoh gini ya. Dari pakaian akan lain kata Al-Quran. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu. Di orang-orang yang mencintai Allah saat akan sholat, dia akan perhatikan dari pakaiannya, jauhkan dari yang haram, terus cari yang paling baik yang dia kenakan. Gak akan sembarangan. Kalau ibu pakai mukena juga cari mukena yang paling indah, bukan karena pengen dilihat orang, karena ingin Allah menyaksikan sholat ibu dalam keadaan yang sempurna. Wudu tuh hati-hati gitu. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum lil marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum lil ka'bain. Dikala ada orang beriman mencintai Allah, mau salat, dia mau wudu, wudunya enggak akan sembarangan Bu. Cuman basuh.
Ya, bagian kepala juga harusnya kepala, dia rambut, takut selesai. Sampai ke kaki cuma disodorkan di keran, beres. Itu sih anak kecil juga bisa. Orang ini lain. Dia akan pelan-pelan dilihat secara sempurna. Hati-hati, kerjakan karena Allah, karena ingin baik. Kalau orang sholat hanya kebutuhan saja, maka yang penting dia takbir sampai salam selesai. Tapi ini tidak. Dia akan pelajari bagaimana Nabi mengajarkan sholat yang benar. Bagaimana bacaan saya benar. Dia belajar ngaji supaya benar bacaan Fatihahnya. Dia belajar dengan baik supaya khusyuk di dalam salatnya. Dia pahami satu-satu. Apa artinya Allahu Akbar? Apa artinya Subhana Rabbiyal Azim? Apa artinya Subhana Rabbiyal A'la? Apa artinya Sami Allahu liman hamidah? Dipahami. Di begitu dia salat baru takbir sudah paham isinya. Jika ada orang seperti ini, dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan karena cinta dengan Allah. Dia berzakat karena ingin mencintai Allah. Dia berinfak karena cinta dengan Allah, bukan karena uangnya. Pokoknya kalau orang cinta itu, Bu, setiap pecinta dia akan memberikan apapun pada yang dicintai, walaupun tadi minta. Dan pecinta itu sifatnya, kalau yang dicintainya senang sesuatu, akan otomatis ikut senang. Ibu cinta dengan anak, semua akan diikuti apa yang diinginkan. Seperti itu, cinta itu butuh pembuktian. Karena itu sering saya katakan pada akhwat ya, yang belum menikah, yang masih muda-muda belum menikah, cinta itu butuh pembuktian. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang bicara di lisannya nggak ada buktinya. Aku akan seperti Dilan membawamu dalam motorku. Katakan padanya, aku tak butuh dengan rayuan kata-katamu. Itu hanya angin surga. Yang kubutuhkan, tuliskan namaku di buku nikah kita. Wah, catat. Itulah 3 cara bagi kita untuk bermohon kepada Allah. Jika ingin dipercepat oleh Allah, bisa lewat salat, bisa lewat istighfar, bisa juga dengan menciptakan amalan-amalan, atau mengikuti amalan-amalan yang dicintakan atau ditujukan untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala.